Kembali lagi di Invest Time, kita cek ya kesehatan kantongmu sebelum bergaya dan masih bersama dengan Olivia Louis, Financial Expert CNBC Indonesia. Kita nanti akan ada pertanyaan, tapi kita kesini dulu karena kan tadi Olive juga udah janjiin ya hal-hal yang mungkin harus dicapai sehingga kita tahu bahwa kontrol finansial kita tuh at least bener lah setiap tahun ya, nggak ada bolong-bolong atau terencana. Nah, itu yang paling penting. Gimana, Liv? Jadi Maria, kan banyak orang tuh berpikir kalau misalnya punya pendapatan atau uang yang sedikit itu susah deh ngaturnya, pasti taruh di mana aja habis. Padahal bisa jadi karena belum ngerti gitu ngelola keuangannya gimana atau belum Naruhnya paham. di mana? Betul, belum paham skala prioritasnya apa dulu yang mesti dicapai. Untuk itu Sobat Cuan bisa pakai piramida keuangan untuk acuan menyehatkan keuangan Sobat Cuan sebelum bergaya. Oke, yang pertama udah pasti ibarat kita membangun rumah ya. Ada pondasinya. Ya, ada pondasinya nih. Kalau kita bangun rumah nggak mungkin langsung atap duluan, pasti fondasinya. Nah, fondasinya udah pasti harus yang kuat, kokoh, tahan terhadap goncangan. Dalam piramida keuangan, fondasinya adalah manajemen arus kas. Ya, nah manajemen arus kas ini udah pasti harus positif. Gimana caranya biar positif? Kita harus tahu dulu, kita harus bisa bedain mana kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan, manusia butuh makan di rumah nasi pakai ayam sama sayur. Keinginan makannya di restoran fine dining, ayam panggang pakai salad, ya kan? Catering yang agak mahalan. Betul. Ya. Kebutuhan misalnya, aduh saya kalau kerja nih harus butuh banget sama kopi. Oke, seduh sendiri sebenarnya 5.000, tapi pengennya yang di coffee shop 12.000. Kebutuhan 5.000. Iya, benar. Gaya hidupnya 7.000. Ya kan? Jadi biasa harus terjadi bisa di kota besar ya. Betul. Oke. Selanjutnya kalau sudah punya manajemen arus kas yang positif, baru kita nih naik level ke proteksi. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa proteksi itu bukan cuma tentang asuransi kesehatan, tapi juga dana darurat yang bisa menjadi safety net untuk kita menghadapi mau kondisi ekonomi sedang baik atau buruk. Selanjutnya adalah asuransi kesehatan, tentunya minimal punya BPJS deh, karena sakit itu, apalagi rawat inap itu tidaklah murah. Jangan sampai ketika sakit kita malah mengganggu cash flow bulanan. Kalau udah mepet-mepet akhirnya berhutang. Kalau udah berhutang, wah bulan-bulan berikutnya biasanya berantakan tuh cash flow-nya. Jadi proteksi ini sebagai salah satu untuk memprotek juga manajemen arus kas kita ya, pendapatan kita gitu ya, karena sudah ada yang kita persiapkan, ada yang membayar kalau kenapa-napa. Selanjutnya kalau yang dua ini sudah terpenuhi, kita ke level yang selanjutnya, yaitu investasi. Harus bedakan ya saving dan investasi. Investasi itu lebih tujuannya untuk mencapai tujuan finansial jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang, atau untuk akumulasi aset kekayaan. Misalnya sekarang nih, Sobat Cuan punya aset 100 juta, mau dibesarin jadi 120 juta, lakukanlah investasi. Seperti itu. Selanjutnya yang banyak dilupakan oleh masyarakat Indonesia tapi sebenarnya penting adalah perencanaan dana pensiun. Ya kan, jangan sampai kita menggantungkan hidup kita kepada anak dan cucu karena belum tentu nih ekonomi mereka juga nanti jauh bagus. Jauh lebih baik. Yang terakhir adalah perencanaan warisan. Kalau ini levelnya udah tinggi banget, jadi kita nggak usah bahas terlalu dalam ya. Yang jelas ketika kamu sudah punya planning financial, kamu sudah sampai perencanaan pensiun, sudah cukup baik ya, bisa dikatakan berarti cukup terarah ya, Liv ya. Jadi skala prioritasnya udah tahu kan, langkahnya ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Banyak yang paling suka di skip atau paling suka loncat dan terlupakan, biasanya yang mana? Biasanya orang, iya bener. Ini tadi. Iya bener. Kenapa ya? Mungkin apa karena level of awareness-nya belum cukup terbentuk atau seperti apa nih? Iya, pertama level of awareness dan dirasa kayak hidup pasti akan selalu baik-baik aja. Padahal kita nggak pernah tahu ya keadaan kedepannya. Contoh paling gampangnya adalah 2020, ada seseorang yang aku kenal, jadi dia itu udah siapin dana pendidikan anaknya sebenarnya. Tapi itu masuknya di investasi dong, tapi dia nggak punya dana darurat. 2020 karena dia bisnis, punya bengkel, bengkelnya harus tutup waktu itu karena PSBB ketat. Akhirnya apa? Untuk memenuhi biaya hidupnya karena nggak punya dana darurat, dia cairin yang ini. Akhirnya financial goals-nya jadi terhambat. Untungnya dia waktu itu investasinya di instrumen yang tidak agresif. Bayangin kalau di instrumen agresif tiba-tiba unrealized loss, akhirnya harus menjual instrumen tersebut di harga yang nggak kita inginkan. Yang paling nggak enak lagi adalah mungkin ngejual aset dan lain-lain, ya itu lebih parah lagi gitu. Makanya harus tahu nih, ini basic banget ya untuk keuangannya Sobat Cuan ya. Kita ke pertanyaan dari sosial media, Liv. Sudah ada beberapa pertanyaan di @CNBC Indonesia. Yang pertama adalah berapa besaran pembagian yang ideal untuk masing-masing piramida
finansial ya. Mungkin bisa langsung dicek. Kita jawab dulu yang ini ya. Gimana Liv? Oke. Berapa persen, berapa persen, berapa persen, berapa persen? Nih? Berapa persennya itu tergantung skala prioritas dan tergantung Sobat Cuan ada di level mana. Kalau Sobat Cuan misalnya sudah ada di level yang arus kas saya sudah positif, tapi saya nggak punya dana darurat. Berarti fokus dulu untuk penuhi dana daruratnya. Kalau masih single, minimum 3 kali pengeluaran. Kalau sudah berkeluarga, minimum 6 kali pengeluaran. Jadi kalau 10 juta masih single, gajinya 10 juta, pengeluarannya 5 juta nih per bulan, masih single. Berarti harus punya 15 juta dong untuk dana darurat. Kalau sudah berkeluarga, berarti harus punya 30 juta. Betul, betul. Tapi kalau misalnya, oh saya mah dana darurat udah aman nih Olive, pengennya yang investasi, tentuin. Investasinya jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Aku kasih contoh ya. Jadi, Oke. sorry. Kita ke slide kosong. Oke. Ya. Jadi misalnya punya tujuan finansial jangka menengah, 3 tahun. Mau DP rumah nih, karena mau beli rumah secara KPR. Harganya katakanlah 250 juta rumahnya. DP minimum kan 15% ya, berarti DP-nya itu 37.500.000. Maka untuk mencapai ini berapa yang harus kita sisihkan? Tinggal pilih instrumen investasi yang cocok untuk jangka menengah itu biasanya obligasi pemerintah atau reksadana pendapatan tetap. Ya. Misalnya RDPT, return-nya 5% per tahun. Berarti per bulannya yang harus disisihkan adalah 986.000 selama 36 bulan. Karena kan 3 tahun ya untuk mencapai segini. Ini perlu pakai plus-plus kali ya kalau tiba-tiba harga rumahnya naik segala macam ya. Jadi mungkin bisa di plus 10% nih Sobat Cuan ya untuk mengejar DP rumah seharga 250 juta di 3 tahun mendatang. Karena kan kita nggak tahu kondisi ke depan ya Liv ya. Bisa dibantu top up lah dari uang bonus. Iya, bisa dibantu top up dari uang bonus ya. Amin, selalu ada bonus di kerjaannya ya. Lanjut nih ya, financial check up saya belum sehat karena cicilan saya lebih dari 30% pendapatan. Adakah strategi melunasi hutang lebih cepat? Oke, melunasi hutang lebih cepat. Jadi kita bisa pakai metode snowball. Snowball itu kita lunasi dulu yang nominalnya paling kecil. Jadi misalnya punya hutangnya beberapa nih. Ada yang misalnya ada yang hutangnya 2 juta, ada yang 5 juta, atau ada yang 10 juta. Lunasi dulu, kalau pakai strategi snowball lunasi dulu yang 2 jutanya. Baru 3 jutanya, baru 5 jutanya. Biasanya ini ngasih efek psikologis bahwa wah kayak satu-satu udah mulai terlunasi. Jadi makin semangat gitu ya. Yang kedua ada pakai strategi avalanche. Ini jadi kebalikannya dari snowball. Kalau tadi yang nilainya terkecil, kalau ini yang bunganya terbesar. Yang punya bunga paling besar. Biasanya yang punya bunga paling besar itu kartu kredit. Ya. Selesaiin, tutup kalau perlu, nggak usah pakai lagi selesaiin, gitu ya. tutup. Dari yang bunganya paling besar sampai ke yang paling kecil. Bisa snowball atau avalanche ya. Ini 2. Terus ada jawaban, ada tambahannya gitu. Yang paling bikin gede tuh cicilan rumah. Jadi kalau ini cicilan rumah susah kan? jadi panjang. Nah ini kayak gimana nih? Berarti kan nggak bisa pakai percepatan. Kecuali kalau minjem duit mertua mungkin mau ditutup ya. Subsidi dari mertua ya. Jadi cicilan ke mertuanya kan jadi nggak pakai bunga ya. Kalau bisa itu kayak gitu. Tapi kalau bisa terjadi seperti ini apa yang bisa dilakukan? Yang pertama sebenarnya paling gampangnya kalau Sobat Cuan itu punya THR. Setiap tahun sisihin ya 20% sampai 30% dari THR-nya untuk nutupin pokok. Bertahap. Kenapa? Karena kalau pokoknya berkurang, jadinya cicilan per bulan itu bisa berkurang atau tenornya jadi bisa lebih pendek. Atau misalnya dari uang bonus, ya kan? Kalau misalnya ini sudah dilakukan tapi pengen lebih cepat lagi, tandanya harus perbesar income. Itu yang paling kreatif lah. Ya kreatif lah ya untuk bisa mendapat suntikan-suntikan ya. Kita masih akan sambung lagi pembahasan cek kesehatan kantong sebelum bergaya pastinya. Kita tahan dulu, saya jeda nanti kita akan dengerin nih ya. Olive akan kasih tips trik kepada kita terkait mengelola keuangan dan juga investasi yang baik di tahun depan. Harus seperti apa? Usai jeda, tetap di Investasi.